Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tadi kita mendengar surah Al-Qiyamah. Dalam Quran ada surah namanya surah Al-Qiyamah. Dan nama-nama surah Al-Quran banyak yang membawa nama hari kiamat. Pentingnya hari kiamat. Ada satu surah khusus, surah Al-Qiyamah. Kiamah itu bahasa kitanya hari kiamat. Dalam Quran Al-Qiyamah. Di sini banyak pesanan, banyak message yang perlu kita perhatikan. Pertama, Allah bersumpah. Dalam Quran, kalau ada sumpah, maknanya itu penting. Kalau ada sumpah, maknanya penting. Wal asri, penting itu wal asri. Wal fajri, penting itu al fajr. Was syamsi, wal laili, wan nahari, was samai wat tariq. Semua ayat yang ada sumpah penting diperhatikan. Dalam bahasa kita sumpah itu lain. Nah, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu sumpah itu menunjukkan penting. Di sini Allah bersumpah dengan wala uqsimu bin nafsil lawamah, nafsu al-lawamah. Nafsu lawamah ini yang belum stabil. Kadang-kadang mau baca Quran, kadang-kadang tidak mau. Seminggu tidak mau baca Quran, sebulan tidak pegang Quran. Betul pegang Quran lagi. Kemudian tidak pegang lagi. Belum stabil nafsunya. Kalau nafsunya sudah stabil, nafsunya mutmainnah namanya. Ada dalam surah Al-Fajr. Kalau tidak mau Quran sama sekali, tidak mau sholat sama sekali, tidak mau ke masjid sama sekali, tidak perlu ke masjid, tunggu jenazah saja ke masjid, tunggu mati saja baru dibawa ke masjid contohnya. Itu ada surahnya, ada dalam surah Yusuf, namanya nafsu al-ammarah bisu. Nauzubillah. Nafsu lawamah, nafsu yang belum stabil. Kalau dia berusaha meningkatkan nafsunya, dia mau meningkat. Targetnya nafsul mutmainnah. Target mukmin dalam hidup mencapai sasaran nafsul mutmainnah. Kalau tidak dapat itu susah nak masuk jannah. Yang dihimbau, yang dipersilakan masuk jannah nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil nanti dari kiamat masuk jannah direct orang yang mempunyai nafsul mutmainnah. Apa artinya? Senang hatinya duduk di masjid. Bangga dia kalau dia datang ke masjid. Bahagia dia kalau dia datang ke masjid. Bahagia kalau dia pegang Quran. Mau menambah ilmu. Mau curhat. Kita ini banyak masalah. Kalau tidak curhat, masalah tidak akan selesai. Subhanallah. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah yang sudah di-upgrade, yang sudah dinaikkan. Kalau tidak, nafsunya akan lawamah terus. Ini susah ini. Itu satu ya, tentang nafsu. Dan kata ulama, kalau bicara tentang nafsu ini, nafsu lawamah kadang-kadang temannya setan, kadang-kadang temannya malaikat. Kalau saat dia dikuasai oleh malaikat, dia mau berbuat yang baik. Kalau dia dihandle oleh iblis, menjauhi kebaikan dia. Kalau nafsul mutmainnah, partnernya, temannya malaikat. Kalaupun dia dapat dikuasai oleh setan iblis, tapi dia cepat insaf. Wah, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia cepat kembali, diingatkan oleh malaikat. Kalau nafsunya nafsu al-ammarah bisu, kata orang kita nafsu amarah katanya. Itu partnernya iblis. Mungkin 24 jam. Ada buku orang terkata yang berteman dengan iblis 24 jam. Ada bukunya. Tajuk bukunya Godaan Setan Menjelang Sakaratul Maut.
godaan setan menjelang sakaratul maut. Jadi kita mesti tahu status kita, nafsu saya apa. Belajar tentang nafsu ini perlu, belajar tentang hati perlu, mengurus akal perlu, mengurus body badan memang perlu. Orang rata-ratanya mengurus body saja. Orang rata-ratanya yang dipikirkannya body, makan minum pakaian. Kalbu tidak diurus, badan akan hancur. Kalbu tidak hancur. Hati nurani itu hidup setelah orang pun tutup usia, bahkan menempuh babak baru, alam baru, era baru. Kalau orang itu mengurus hatinya waktu hidup, dia akan bahagia sesudah dia mati. Kalau hati tidak diurus, tiba-tiba datang ajal, subhanallah, menyesal, menangis, menyesal. Kemarin kita sudah bacakan ayat-ayat orang yang menyesal masa nak mati. Ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Orang yang tidak ke masjid waktu hidup, nanti kalau datang rohnya, datang malaikat mencabut rohnya, ya Allah jangan dulu cabut rohku ya Allah, saya belum ke masjid lagi ya Allah. Begitu tuh. Orang yang tidak baca Quran waktu dia sehat, bila datang ajalnya, ya Allah janganlah dulu ya Allah, hari ini tak baca Quran lagi ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya baca 1 juz Al-Quran ya Allah. Kemarin sudah dibilang ya, kalau kita membaca 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman saya sudah sholat, sama ada dibaca di rumah atau di masjid, 4 halaman 1 kali sholat, 5 kali sholat 20, dah 1 juz. Itu nafsul mutmainnah diurusnya. Saya mesti dapat 1 juz 1 hari. Ini sudah bulan Syawal, berapa juz Al-Quran saya? Bulan Ramadan kemarin berapa juz Al-Quran saya? Itu difikirkan oleh orang yang punya nafsul mutmainnah. Karena Quran ini wajib dibaca. Berlalu 1 hari Quran tidak dipegang, tidak dibaca, berdosa. Wajib membaca Al-Quran. Karena Quran ini hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Inilah kitabullah itu. La raiba fih. Yakinilah dengan penuh. Hudal lil muttaqin. Panduan pedoman. The way of life. Bagi orang takwa. Kita ini mesti menjadi orang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak akan masuk jannah. Banyak ayat Qurannya ya. Kalau tidak bertakwa, dia masuk neraka dulu. Entah berapa lama tidak tahu. Kalau bertakwa, dia direct masuk jannah. Tengok ayat-ayat tentang jannah, tengok ayat-ayat tentang takwa. Kalau tidak bertakwa, berarti dia banyak masalah dengan Allah, dia akan diadili di sana nanti. Quran ini hudan lil muttaqin, panduan, pedoman. Lil muttaqin, bagi ahli takwa. Sifat yang pertama apa? Apa sifat ahli takwa yang pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mempercayai hal yang gaib. Selalu teringat hari kiamat, teringat hari kiamat, teringat hari kiamat. Macam mana nak teringat hari kiamat? Dalam setiap halaman Al-Quran ada hari kiamat. Pada umumnya begitu. Bahkan surah Al-Quran dikatakan surah Al-Qiyamah. Patutnya surah Al-Qiyamah ini dihafal ini. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Tentang hari kiamat. Surat An-Naba amma yatasaalun tentang hari kiamat. Wan nazi'ati gharqa tentang hari kiamat. Abasa wa tawalla tentang hari kiamat. Idza syamsu kuwirat tentang hari kiamat. Idza sama'un fatarat tentang hari kiamat. Wailul lil mutaffifin tentang hari kiamat. Idza sama'un syaqqat tentang hari kiamat. Was sama'i zatil buruj tentang hari kiamat. Was sama'i wat tariq tentang hari kiamat. Sabbi isma rabbikal a'la tentang hari kiamat. Hal ataka hadisul ghasyiyah tentang hari kiamat. Hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Itu maka di sebagian sekolah-sekolah, institusi pendidikan diperlukan anak itu menghafal juz 30. Hari kiamat, hari kiamat. Tapi karena tahu hati maksudnya. Kalau hari kiamat tidak ada di hati, berarti sifat pertama orang muttaqin tidak ada sama dia. Karena sifat pertama orang muttaqin dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani hal yang gaib. Hal yang gaib, Allah. Selalu Allah teringatnya. Hal yang gaib, malaikat. Dia selalu bersama malaikat. Selalu memikirkan kemalaikatan. Saya ini bersama malaikat atau macam mana? Istri saya ini siapa partnernya? Malaikat atau macam mana? Anak saya macam mana?
Beriman dengan gaib, percaya kepada setan iblis yang mengganggu 24 jam. Berapa jam saya satu hari dikuasai oleh iblis? Kita karena tahu. Dalam sholat saya bisa enggak selamat dari gangguan iblis? Kalau orang itu dengan iblis di luar sholat, dalam iblis akan dipermainkan iblis. Sholatnya menjadi bagian iblis saja. Sholatlah Pak, ke masjid lah. Tapi sholat Bapak untuk saya, bukan untuk Bapak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah ya. Jadi tentang nafsu tadi. Ayat 2 itu satu ayat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah, nafsu yang belum stabil. Kadang-kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang banyak turunnya, sedikit naiknya. Kadang banyak naik, turun sedikit. Tapi kalau dia berjuang nih, dia akan mencapai nafsul mutmainnah. Itulah target kehidupan ini. Target kita mengurus nafsu agar nafsu kita sampai kepada level nafsul mutmainnah. Itu yang doa diajar oleh Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ata'ik. Ada doa khusus tentang nafsul mutmainnah yang diajar Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, saya ingin diberi nafsul mutmainnah. Tu'minu biliqa'ik, mengimani hari pertemuan denganmu ya Allah. Wa taqna bi'ata'ik, qanaah dengan pemberian Allah. Wa tarda biqada'ik, reda terhadap ketentuan Allah. Itu sifat-sifatnya. Ada juga doa tentang nafsu secara umum. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, kendalikanlah nafsuku ini agar nafsuku bertakwa selalu kepadamu ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Tolong tazkiyahkan, tolong didik nafsuku ini ya Allah. Kita minta kepada Allah, Allah mendidik nafsu kita ini. Kita tidak mampu. Tanpa pertolongan Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Maka Rasulullah sendiri meminta kepada Allah agar Allah mendidik nafsunya. Wa zakkih anta khairu man zakkaha. Didiklah nafsuku ini, bersihkanlah nafsuku ini. Engkaulah sebaik-baik pendidik dan pembersih nafsuku. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang mendidik, yang mentarbiyah, mentazkiyah nafsuku. Anta waliyuha. Engkaulah yang menguasai nafsuku ya Allah, kata Nabi Muhammad. Wa maulaha, engkaulah yang mengaturnya, mengurusnya. Nafsu kita ini bukan kita yang mengendalikan. Kerja kita pegang Quran, nanti kita ditolong Allah. Kerja kita datang ke masjid, kita akan ditolong Allah. Kita akan disaput malaikat. Allah dengan malaikat akan bersama kita. Nah, bila nafsunya sudah diurus Allah, disaput malaikat, dia mudah, senang, senang. Yang bare jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah, yang pahit jadi manis. Bangun tahajud otomatis, baca Quran otomatis, beristighfar di waktu sahur otomatis. Nafsul mutmainnah. Nah, kalau nafsul lawamah masih kadang-kadang kakidah, kadang-kadang lurus, kadang melencong kembali, lalu lurus le. Itu yang diminta di sini ya. Kemudian sedikit lagi ayat 20-21. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ternyata kamu ini memikirkan dunia saja. Wa tazarunal akhirah. Kamu tidak pikirkan akhirat. Ini marah ini. Allah Ta'ala marah memperingatkan kita, jangan dunia saja. Kaladang jala, kakabun jala. Kamu saja jo. Kakantu jo. Jangan keladang pergi, ke kebun pergi, ke sawah pergi, ke kantor pergi, kamu saja tidak pergi. Poilah kamu saja. Salat subuhlah di rumah Allah. Orang yang datang salat subuh di rumah Allah, tidurnya ibadat. Berapa jam dia tidur, kalau dia berniat besoknya saya mau ke masjid, tidurnya dikira ibadat. Datang dia ke masjid salat subuh dengan ilmu, dengan keinsafan. Kedatangannya ke masjid seperti beribadat satu malam tidak tidur, seperti mengaji satu malam tidak tidur, seperti sholat satu malam tidak tidur, seperti berzikir satu malam tidak tidur. Itu nilai yang dikasih Allah. Nah, ini menjadi pemikiran bagi orang yang mempunyai
nafsul mutmainnah. Orang yang punya nafsul mutmainnah ini hidupnya teratur. Hidupnya teratur, bukan sembarangan, bukan sembrono. Hidupnya teratur, ada jadwal-jadwalnya. Contohnya jam 10 saya mesti tidur, ataupun setengah 11 saya mesti tidur, jam 3 saya mesti bangun, setengah 4 saya mesti bangun. Teratur tidurnya, teratur bangunnya, teratur waktunya. Pokoknya pagi hari saya mesti membaca 1/4 juz Al-Quran. Tengah hari saya mesti membaca 1/4 juz Al-Quran. Contohnya, sore saya mesti membaca 1/4 juz. Malam sebelum tidur 1/4 juz lagi. Dan 4 kali dia duduk bersama Al-Quran dan dapat 1 juz. Ada. Bulan ini sampai target saya 1 khatam Al-Quran. Ditulisnya. Bulan depan macam mana? Istri saya macam mana? Anak saya macam mana? Ada masa dia di rumah duduk dengan istri, dengan anak bersama kitabullah. Bukan makan saja bersama. Ada orang makan bersama, kadang makan pun tidak bersama kadang. Nah, kalau makan bersama, isi juga lah rohani, isilah kekosongan rohani dengan kitabullah, duduk bersama agar malaikat datang ke rumah. Kalau bapak tuh dengan ibu, dengan anaknya duduk di rumah dengan baca Quran, kalau bisa berusaha mempelajari maknanya, walaupun satu ayat satu pertemuan. Contohnya surah Qiyamah ini. Ayatnya 40 ayat pendek saja. 40 ayat pendek. Coba kita pelajari apa isi surah Qiyamah ini. Rupanya banyak pelajaran di dalam. Nah, kalau kita duduk dengan keluarga, berusaha mendalami Al-Quran, datang malaikat ke rumah tuh. Datang malaikat berkerumun. Malaikat itu ramai. Malaikat yang memantau, yang mendatangi orang yang duduk berzikrullah, duduk baca Quran di masjid atau di rumah. Sekarang ini namanya malaikat datang sini. Di masjid Al-Mukhlisin Banajur datang malaikat. Ada katanya tazkirah subuh. Sejak awal Ramadan, Syawal pun jalan terus. Datang malaikat. Malaikat itu kerjanya menulis nama-nama. Dicatatnya. Kemudian dilaporkannya kepada Allah. Laporan. Setiap ada pertemuan. Nanti setelah laporan disampaikan, Allah menginterview, menanya malaikat, kenapa mereka berkumpul. Panjang ceritanya tuh. Di akhir malaikat menyerahkan laporan, Allah menyampaikan, ushidukum anni qad ghafartu lahum, kamulah saksiku, dosa mereka semua sudah diampun. Subhanallah. Kalau duduk di rumah dengan anak istri, dosa bapak sudah diampun, dosa ibu sudah diampun, dosa istri, anak, menantu, cucu. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Ini duduk seperti ini menghanyutkan dosa. Duduk seperti ini menghanyutkan dosa. Nanti keluar masjid, dah dosanya sudah terminimize, sudah minimal, atau mungkin dah tidak ada lagi. Besok lagi, di rumah lagi. Apa tandanya dosa sudah diampun? Tandanya semakin indah ketaatan, semakin manis ketaatan, semakin ringan ketaatan, semakin berat prioritasnya untuk mencapai ketaatan. Bukan kebetulan saja. Bukan kebetulan ada teringat ke masjid. Kalau 2 hari 3 hari tidak ke masjid tidak apa-apa. Itu bukan macam itu. Itu masih dipermainkan oleh iblis. Baiklah Pak. Kemudian 3 hari lagi tak usah pergi. Hilanglah 3 hari. Kadang hilang seminggu. Suruhnya Pak Ilie. Kalau orang bersama malaikat tidak. Kalau malaikat yang handle, malaikat yang kontrol, stabil, istiqamah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na na'udzu biridhaka min sakhati wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi salan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya Allah bukakanlah hati kami ya Allah. Ya Allah bukakanlah minda kami ya Allah. Ya Allah bukakanlah akal kami agar kami mengurus hati ya Allah, mengurus nafsu, mengurus akal ya Allah.
perkara-perkara yang akan kami bawa untuk menghadapmu ya Allah. Perkara-perkara yang kekal sesudah mati adalah hati ya Allah. Hati kami perlu diurus ya Allah. Tolonglah kami untuk mengurus hati kami. Bodi kami akan hancur ya Allah. Bodi akan tinggal. Jangan kami ini mengurus bodi saja Allah. Mengurus jasad saja Allah. Mengurus badan saja Allah. Jangan perhatian kami untuk kepada makan minum saja Allah. Ya Allah, gerakkanlah hati kami untuk memikirkan makanan hati kami, makanan rohani kami ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.